Ada kesedihan yang tak terucap dalam tangisan, melainkan bersembunyi dalam keheningan seorang wanita yang memilih menghadapi kenangan setiap hari. Retno, kapten polisi yang tangguh di meja pengadilan. Namun di hadapan hidangan makan malam untuk mengenang suaminya. Ia hanyalah seorang istri yang kesepian dalam perjuangan melawan kehampaan. 5 tahun. Waktu yang cukup panjang bagi sebatang pohon untuk berakar. Namun tak cukup untuk seorang wanita berhenti menanti suara kunci yang berputar di pintu tengah malam. Di tengah hujan hutan bulan Juli yang tak henti. Seorang pengemudi ojek yang lusuh dan gemetar muncul dari balik jas hujan robeknya. Suara yang asing. Wajah cekung karena terpaan angin. Namun ketika lengan bajunya tersingkap, sebuah bekas luka berbentuk bulan sabit terlihat jelas. Jantung Retno menciut. Bekas luka itu adalah goresan pisau yang nyasar 5 tahun lalu di hutan belantara. Yang ia jahit sendiri dengan senter. Di antara batas hidup dan mati. Mungkinkah pria asing dengan mata kosong itu adalah suaminya yang telah hilang di rimba raya 5 tahun silam? Atau ini hanyalah permainan kejam takdir? Mari kita masuki dunia penuh garam dan air mata di hari peringatan kematian suami. Kapten polisi itu membeku melihat pengemudi ojek itu sangat mirip dengan suaminya yang telah tiada. Sebuah perjalanan mencari keadilan di tengah kepingan-kepingan ingatan. Di mana cinta dan pengkhianatan hanya berjarak 1 jurang. Ada kesedihan yang tidak terletak pada tangisan, melainkan pada cara seorang wanita memilih berdiam diri untuk menghadapinya setiap hari. Retno mengecilkan api pada panci sup rebung dan cumi. Hidangan favorit Harun dulu. Uap air mengaburkan kacamata minusnya. Namun tak mampu mengaburkan wajah pria dalam foto yang diletakkan di tengah ruang tamu. 5 tahun. Waktu yang cukup panjang bagi seorang anak untuk belajar berjalan. Sebatang pohon menancapkan akarnya dalam-dalam ke tanah. Namun tak cukup untuk seorang wanita berhenti menanti suara kunci berputar di pintu tengah malam. Retno menyiapkan hidangan. Ia melakukannya dengan lambat, teliti. Seolah-olah sedikit saja kesalahan. Ketenangan palsu ini akan pecah berkeping-keping. Hari ini adalah hari peringatan Harun. Tidak seperti kapten polisi wanita yang tangguh dan tegas di meja pengadilan atau di lokasi penangkapan. Retno saat ini hanyalah seorang istri yang berduka. Sendirian dalam perjuangan melawan kenangan. Ia mengingat Harun bukan sebagai pahlawan yang gugur secara heroik seperti yang tertulis dalam berkas penghargaan. Melainkan mengingat Harun di malam-malam ia pulang patroli dengan tangan dan kaki penuh lumpur di perbatasan. Tertawa kecil sambil memamerkan segenggam buah hutan yang asam untuk istrinya. Ia juga mengingat aroma sinar matahari dan angin bercampur dengan bau keringat khas prajurit perbatasan di bahu kemejanya. Menurut laporan, ia meninggal karena kecelakaan saat patroli perbatasan. Tubuhnya terseret arus banjir dan tidak ditemukan. Setelah terpeleset ke jurang yang dalam, Retno berdiri di tepi sungai perbatasan itu selama 3 hari 3 malam. Menatap arus air yang merah keruh menderu. Hingga kakinya mati rasa barulah ia menerima bahwa Harun benar-benar telah hilang di rimba raya. Hujan hutan bulan Juli datang tiba-tiba. Tak henti dan lebat seolah ingin menenggelamkan setiap harapan yang tersisa. Retno teringat bahwa ia masih memesan sekeranjang bunga dan beberapa sesajian melalui aplikasi pengiriman karena pagi itu ia terjebak rapat darurat di unitnya. Bel pintu berdering berulang kali dan terburu-buru di tengah guruh yang bergemuruh. Retno buru-buru menyeka air mata yang baru saja menetes. Menarik napas dalam-dalam untuk mengembalikan ketenangan seorang perwira wanita sebelum membuka pintu. Di hadapannya adalah seorang pengemudi pengiriman yang gemetar di balik jas hujan tipis dan robek. Air hujan menetes dari helmnya. Wajahnya hitam dan cekung. Pria itu menundukkan kepala. Tangannya gemetar memegang tas berisi bunga untuk mencegahnya basah. Maaf, Bu. Hujan deras sekali. Saya agak terlambat mengantar. Suara itu tidak seperti suara Harun. Harun memiliki suara berat yang resonan dan penuh energi. Sedangkan suara pria ini serak, keruh, terdengar, seperti suara kerikil yang beradu. Retno hendak mengulurkan tangan mengambil barang. Lalu ia berhenti.
Naluri seorang detektif memaksanya untuk mengamati pria malang ini lebih teliti. Pria itu sepertinya tidak berani mengangkat mata melihat ke arah villa mewah. Ia hanya ingin segera menyelesaikan pengiriman dan pergi. Masuk ke teras. Berdiri di sana biar tidak kehujanan. Hujan begini berbahaya sekali. Retno berbicara. Suaranya tanpa sadar melembut. Tidak usah, Bu. Saya masih ada beberapa pesanan lagi. Terima kasih, Bu. Pengemudi pengiriman itu buru-buru mengulurkan tangan untuk menandatangani konfirmasi pesanan di ponselnya. Tepat pada saat itu, embusan angin kencang menerpa, menyebabkan tas yang tergantung di motornya bergoyang keras. Secara refleks, pria itu mengulurkan tangan kirinya untuk menahan. Karena momentum, lengan jas hujannya melorot, memperlihatkan pergelangan tangan kurus dengan urat-urat hijau. Dan di sana, tepat di atas tulang pergelangan tangan, sebuah bekas luka menonjol berbentuk bulan sabit terlihat jelas di bawah lampu gerbang. Jantung Retno serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Ia membeku. Darah di tubuhnya seolah membeku lalu tiba-tiba mendidih hingga ke ubun-ubun. Bekas luka itu tidak mungkin milik orang lain. Itu dia. Goresan pisau yang nyasar dari penjahat narkoba tahun itu di hutan belantara. Harun mengulurkan tangan untuk melindunginya. Ia sendiri yang menjahit luka itu dengan senter di tengah napas terengah-engah mereka berdua saat melarikan diri dari pengejaran. Setiap garis, setiap lekukannya telah terukir dalam otaknya seumur hidup. Harun Retno berseru. Suaranya gemetar hingga ia sendiri tak mengenalinya. Pengemudi pengiriman itu terkejut. Matanya barulah melirik ke arahnya. Itu adalah sepasang mata kosong yang penuh ketakutan dan keasingan. Dalam sekejap, Retno melihat menembus kulit yang gosong karena matahari. Kerutan gen-kerutan keras dan janggut yang tidak teratur untuk menemukan struktur tulang wajah yang familiar itu. Meskipun wajah ini telah menua puluhan tahun. Meskipun ia menunjukkan ekspresi pasrah dari seseorang di dasar masyarakat. Namun mata yang sendu itu tak bisa salah dikenali. Siapa? Bu, ibu memanggil siapa? Nama saya Wira. Bu, tolong bayar saya. Saya harus pergi. Pria itu tergagap. Suaranya penuh pertahanan. Kamu bukan Wira. Kamu Harun. Lihat aku. Aku Retno. Istrimu. Retno melesat maju. Hendak meraih tangan gemetar itu. Namun pria bernama Wira itu bereaksi seolah baru saja menyentuh api. Ia mundur. Hampir terjatuh di tangga kayu. Matanya menatap Retno penuh ketakutan. Seolah melihat seorang wanita gila. Bu, ibu salah orang. Saya mengalami kecelakaan. Saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya bukan suami ibu. Tolong jangan begini. Saya takut. Pria itu meninggalkan tas belanjaan di halaman. Buru-buru naik ke motor bututnya. Asap kendaraan mengepul tebal bercampur dengan hujan. Suara mesin tua menderu seperti rintihan seseorang yang melarikan diri dari kehidupannya sendiri. Retno berdiri terdiam di tengah hujan di halaman. Air hujan membasahi wajahnya. Membasahi gaun sutra yang ia kenakan untuk mengenang suaminya. Ia tidak mengejar segera. Dengan pengalaman sebagai detektif, ia tahu bahwa jika ia mendesaknya sekarang, pria itu akan menghilang selamanya ke dalam kegelapan. Ia membungkuk mengambil ponselnya. Aplikasi pengiriman masih menampilkan nama pengemudi Wira Nugraha. Retno kembali ke rumah. Melihat hidangan yang masih mengepul asapnya. Foto Harun masih ada di sana. Hening dan bermartabat. Namun perasaan Retno saat ini bukan lagi kesedihan yang membara. Itu adalah aliran listrik yang merobek semua keraguan. Retno terduduk di lantai. Tangannya menggenggam erat sobekan jas hujan yang tak sengaja ditinggalkan pengemudi pengiriman itu saat terburu-buru. Bau pria itu. Bau asap kendaraan dan sedikit bau kayu hutan yang samar-samar menyeruak ke indera penciumannya. Mata kapten polisi itu kini tajam. Malam itu Retno tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya. Cahaya biru dari layar komputer
memantul di wajahnya yang kaku seperti patung batu. Di atas meja, sobekan jas. Hujan pengemudi pengiriman itu masih tergeletak, mengeluarkan bau apek dan bau plastik murah. Bagi orang lain, itu adalah sampah. Tetapi bagi Retno, itu adalah satu-satunya benang yang menghubungkannya dengan seseorang yang telah dianggap debu 5 tahun lalu. Dengan profesi sebagai kapten detektif, menemukan alamat pengemudi daring tidaklah sulit. Namun yang sulit adalah bagaimana menghadapi kebenaran tanpa membuatnya hancur berkeping-keping lagi. Retno masuk ke sistem data. Jarinya berhenti sejenak sebelum mengetik nama Wira Nugraha. Hasilnya muncul dengan cepat. Wira, 36 tahun. Terdaftar sebagai penduduk sementara di daerah kumuh di pinggir kota dekat bantaran Sungai Ciliwung. Berkas pribadi orang ini hampir kosong sebelum 5 tahun yang lalu. Tidak ada jaminan sosial. Tidak ada ijazah. Hanya ada surat keterangan kondisi kesehatan dari sebuah rumah sakit daerah perbatasan utara, yang mencatat pasien dirawat dalam kondisi multitrauma. Amnesia total karena cedera kepala berat. Retno menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sakit. Ia teringat laporan tahun itu, ketika Harun menghilang di tebing. Unitnya telah melakukan pencarian di sepanjang hilir sungai sejauh beberapa kilometer. Namun hanya menemukan topi pasukan perbatasan yang robek tersangkut di celah batu. Orang-orang mengatakan ia terseret banjir. Dan banjir hutan itu ganas, menghancurkan segala yang dilaluinya. Namun ia tetap hidup oleh suatu keajaiban atau ejekan takdir. Ia bangkit dari reruntuhan ingatan untuk menjalani kehidupan tanpa nama di bawah nama orang asing. Pukul 4.00 pagi. Retno mengendarai skuter tua, mengenakan pakaian sesederhana mungkin untuk menyatu dengan kerumunan orang yang pergi ke pasar pagi. Daerah bantaran sungai muncul di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup di tengah kabut pagi. Itu adalah kumpulan rumah kos beratap seng berkarat. Tempat tinggal bagi jiwa-jiwa yang terdampar. Buruh angkut, pemulung, dan pengemudi ojek malam. Retno memarkir motornya dari jauh. Berjalan kaki masuk ke gang sempit. Suara lumpur yang becek di bawah kakinya mengingatkannya pada patroli menembus hutan bersama Harun. Ia menemukan rumah kos kumuh tempat motor metik tua berplat nomor daerah terparkir miring di luar. Pintu kayu yang lapuk tidak tertutup rapat. Cahaya kuning redup dari dalam memancarkan garis panjang di tanah yang lembab, bersembunyi di balik dinding yang lembab. Retno menahan napas mengamati melalui celah dinding papan. Di dalamnya, pria yang ia temui kemarin sore sedang duduk, meringkuk di atas tikar robek yang terhampar langsung di lantai semen. Ia tidak mengenakan baju, memperlihatkan punggung kurus dengan tulang rusuk menonjol. Retno mengangkat tangan menutupi mulutnya untuk menahan isakan. Di punggung itu terdapat bekas luka yang berkerut-kerut. Peninggalan mengerikan dari terjatuh dari puncak gunung tahun itu. Bekas luka merah keunguan seperti kelabang raksasa merayap di kulitnya. Bukti penderitaan fisik yang ia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Wira sedang memegang sebatang pensil lilin warna. Dengan teliti menggambar di bagian belakang kalender-kalender lama yang menempel di dinding. Retno menyesuaikan sudut pandangnya dan kemudian jantungnya hampir berhenti berdetak. Gambar-gambar yang coret-coret. Garis-garis yang gemetar seperti anak kecil. Namun isinya tidak bisa salah dikenali. Itu adalah sebuah rumah kecil dengan deretan bunga kertas di depan gerbang. Seorang wanita berambut panjang menggandeng tangan seorang anak kecil dan di kejauhan terdapat puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut. Itu adalah rumah impian yang pernah Harun gambarkan di bungkus rokok ketika mereka berdua berjaga di bunker. Meskipun otaknya telah melupakan, jiwanya masih menyimpan kepingan itu. Ia menggambarkannya secara naluriah. Seperti cara seekor binatang yang terluka mencoba mencari jalan pulang ke sarangnya meskipun matanya telah buta. Tiba-tiba, Wira memegangi kepalanya. Membungkuk. Ia merintih pelan di tenggorokannya. Tangan kurusnya menggaruk-garuk kepalanya. Mungkin rasa sakit dari luka lama kembali menyiksanya. Retno hendak menerjang masuk. Hendak memeluknya. Hendak mengatakan bahwa ia sudah ada di sini.
Namun naluri detektif dan ketenangan yang diperlukan seorang polisi menahannya. Jika ia benar-benar amnesia, kemunculan tiba-tiba seorang kapten polisi wanita hanya akan membuatnya semakin panik. Ia membutuhkan bukti kuat, dan ia membutuhkan rencana yang lebih aman. Retno menunggu hingga Wira membawa motornya keluar rumah untuk memulai hari kerja baru. Ketika suara mesin motor matik tua semakin menjauh, ia dengan cekatan menggunakan kawat kecil untuk membuka kunci pintu rumah kos. Bau lembab, bau uli, dan bau keringat kering pekat memenuhi ruangan yang hanya berukuran sekitar 10 m². Ia berjalan ke arah bantal kuning kusam yang diletakkan di sudut tikar. Retno dengan hati-hati mengambil beberapa helai rambut yang tersisa di bantal, memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil yang telah disiapkan. Matanya terhenti pada mangkuk plastik yang diletakkan di atas meja plastik berkaki patah. Di dalamnya masih tersisa beberapa potong mie instan kering. Kemarahan dan kesedihan membanjiri hati Retno. Suaminya, seorang detektif perbatasan yang ulung, orang yang pernah menjadi kebanggaan militer, kini hidup sebagai orang tak dikenal di sudut gelap ini. Tiba-tiba Retno melihat sebuah benda kecil tersangkut di celah dinding papan kayu tepat di dekat tempat Wira biasa duduk menggambar. Ia menggunakan pinset untuk mengambilnya. Itu adalah sepotong kayu gaharu kecil, berwarna gelap dan mengilap. Ia mendekatkannya ke hidung, mencium aroma minyak kayu gaharu yang khas, manis, pekat, dan berat. Pupil mata Retno menyempit. Kayu gaharu adalah jenis kayu langka yang dilarang keras untuk ditebang. Mengapa di kamar seorang pria amnesia ada potongan kayu? Ini sebuah insting profesional muncul di benaknya. Kasus 5 tahun silam. Kematian nyaris harun. Jaringan penyelundupan kayu langka yang pernah ia kejar. Semua sepertinya bukan kebetulan. Retno meninggalkan kamar, bergerak cepat menuju pusat kota. Tujuannya adalah laboratorium genetik kepolisian. Ia tidak menggunakan nama pribadi, melainkan menggunakan wewenang sebagai penyidik yang sedang menangani kasus penyelundupan hutan baru. Lakukan dengan cepat untuk saya. Saya butuh hasil perbandingan antara sampel ini dan sampel DNA putra saya. Bintang. Dalam berkas keluarga, Retno menyerahkan tas berisi sampel rambut kepada teknisi muda itu. Suaranya tegas, tidak memungkinkan penundaan. Waktu menunggu terasa sangat panjang seperti seabad. Retno duduk di dalam mobil menatap kerumunan orang yang terburu-buru berlalu lalang di jalan. Ia mengeluarkan berkas lama tentang kecelakaan tahun itu dari tasnya. Nama-nama mulai muncul. Wajah-wajah yang sebelumnya telah kabur oleh kesedihan kini menjadi sangat jelas. Wisnu, rekan kerja terdekat Harun. Dialah yang menulis laporan rinci tentang kematiannya. Dialah yang paling banyak menangis di hari pemakaman dan selalu berjanji kepada Retno akan menjaga ibu dan anak Retno menggantikan Harun. Saat ini, Wisnu telah naik pangkat menjadi wakil kepala kepolisian ekonomi, bertanggung jawab utama atas kasus-kasus penyelundupan besar. Retno kemudian membuka daftar tersangka dalam jaringan penyelundupan kayu 5 tahun lalu. Devi, seorang pengusaha wanita sukses di industri kerajinan kayu, Keribaramusama, yang memiliki banyak koneksi dengan para perwira perbatasan. Tahun itu, Harun pernah mengatakan kepada Retno bahwa ia sedang menyelidiki gudang kayu ilegal milik Dewi. Namun kemudian kecelakaan terjadi dan gudang kayu itu menghilang seolah tidak pernah ada. Dering telepon memecah keheningan di dalam mobil. Itu adalah nomor laboratorium MIM. Mbak Retno. Hasilnya sudah ada. Tingkat kecocokan 99. Paifenjejou. Kedua sampel ini adalah ayah dan anak kandung. Retno menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Meskipun ia sudah mempersiapkan mentalnya. Namun ketika kebenaran dikonfirmasi dengan angka-angka dingin, ia masih merasa dunia di sekitarnya berguncang. Harunnya masih hidup. Tapi mengapa ia hidup seperti hantu? Mengapa ia tidak kembali? Atau lebih tepatnya, apakah ada seseorang yang mencegahnya kembali? Ia teringat potongan kayu gaharu yang ditemukan di kamar kosnya.
Seorang pengemudi pengiriman yang amnesia tidak mungkin secara alami memiliki jenis kayu berharga itu, kecuali jika ia sering mengunjungi tempat-tempat yang ada keberadaan kayu itu. Atau mungkin alam bawah sadar seorang detektif sedang membimbingnya kembali ke tempat awal dari semua tragedi. Retno menyalakan mesin mobil. Matanya menyala. Dengan tekad yang kuat. Ia tidak bisa begitu saja membawanya pulang ke villa. Jika musuh tahu Harun masih hidup dan ingatannya perlahan kembali melalui gambar-gambar itu, mereka tidak akan membiarkannya hidup lagi. Ia membutuhkan skenario yang lebih sempurna. Sebuah jebakan yang cukup besar untuk melindungi suaminya sekaligus menjebloskan para pengkhianat ke penjara. Ia mengendarai mobil langsung ke unitnya. Namun tidak masuk melalui gerbang utama melainkan parkir di sebuah kedai kopi di seberang. Retno menekan nomor telepon seorang rekan lama. Seorang detektif rahasia ulung yang kini telah pensiun. Pak Yonyi. Saya butuh bantuan Bapak. Saya sudah menemukan Harun. Tapi tolong jangan tanya dulu. Saya butuh Bapak berperan sebagai mandor angkut yang mendekati seseorang bernama Wira di daerah bantaran sungai. Saya ingin tahu siapa yang ia temui setiap hari. Apa yang ia antar. Dan sebenarnya gudang mana yang sering didatangi. Motor Wave itu di malam hari. Retno duduk di kantornya di unit. Namun pikirannya tidak tertuju pada tumpukan berkas kasus ekonomi yang belum selesai. Ia mematikan lampu. Membiarkan ruangan tenggelam dalam kegelapan netral. Hanya menyisakan cahaya remang-remang dari deretan lampu jalan di luar halaman. Dalam keheningan itu, Retno mulai mengupas setiap lapisan kasus 5 tahun lalu. Kasus yang pernah ia yakini sebagai kecelakaan tragis. Namun kini muncul sebagai drama, yang dipentaskan dengan kejam. Ia mengeluarkan dari laci rahasia sebuah buku catatan kecil berwarna coklat. Ini adalah buku harian operasi Harun yang tanpa sengaja ia tinggalkan di rumah dalam tugas terakhirnya. Tulisan tangan yang tergesa-gesa dan tegas dari seorang detektif muncul di bawah cahaya senter kecil yang ia pegang. 12 Mai. Sumber informasi dari intelijen mengkonfirmasi bahwa konvoi kayu gaharu milik bos besar Dewi akan melintasi perbatasan melalui jalur tikus di sekitar pos perbatasan. Ada dugaan mata-mata di dalam unit. Skema pergerakan detektif bocor sebelum keberangkatan. Saya mulai mencurigai W. Huruf W digarisbawahi 2 kali. Retno terengah-engah. Saat itu ia dan Harun baru menikah lebih dari 1 tahun. Ia juga baru saja pindah ke unit kepolisian provinsi. Sedangkan Harun adalah kepala tim detektif perbatasan. Mereka jarang punya waktu untuk makan bersama dengan tenang. Malam terakhir sebelum ia pergi, Harun memeluknya sangat erat. Bau hutan bercampur dengan napasnya saat ia berbisik. Setelah misi ini selesai, Ardini, aku akan cuti dan mengajakmu ke pantai. Ada beberapa hal di unit yang aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Retno. Saat itu ia berpikir Harun terlalu tertekan. Kini ia mengerti bahwa itu adalah peringatan terakhir dari naluri detektif yang tajam. Retno mulai merekonstruksi sore nahas di tebing perbatasan melalui pernyataan lama. Menurut laporan Wisnu, rekan kerja terdekat Harun saat itu adalah wakil kepala tim detektif. Keduanya sedang mengejar 2 tersangka penyelundup yang melarikan diri ke hutan lebat di tengah hujan deras. Harun di depan. Saya di belakang sekitar 10 meter. Karena medan yang licin dan kabut tebal, Harun terpeleset di tepi jurang kapur. Saya berlari mendekat namun hanya sempat menyentuh ujung bajunya sebelum ia jatuh ke sungai yang bergelombang ganas. Itu adalah kata-kata yang Wisnu ucapkan kepadanya di pemakaman. Wajahnya berlinang air mata. Tangannya gemetar mencengkeram bahunya. Seolah ia juga merasakan sakit yang sama. Retno pernah terharu akan ikatan persaudaraan itu. Namun kini ia meneliti setiap detail. Mengapa seorang detektif yang berpengalaman di medan pegunungan berbatu seperti Harun bisa terpeleset begitu saja? Mengapa Wisnu, seseorang dengan refleks yang sangat cepat, hanya sempat menyentuh ujung baju, namun tidak bisa menahannya? Ia membuka kembali foto lokasi kejadian di tebing tahun itu. Sebuah detail kecil yang sebelumnya ia abaikan karena terlalu putus asa. Jejak kaki di tepi jurang bukan jejak kaki tergelincir.
Ada area tanah yang terangkat seolah-olah terjadi pergulatan singkat. Dan yang terpenting, topi pasukan perbatasan Harun ditemukan di celah batu di hilir. Namun sobekan jas, hujan yang ia simpan memiliki bekas potongan yang sangat tajam. Bekas potongan pisau militer. Bukan sobekan akibat batu tajam atau cabang pohon. Sebuah teori yang membuat merinding terbentuk. Harun telah menemukan bahwa Wisnu adalah W dalam buku harian. Ia telah berkonfrontasi dengannya di tebing itu. Dan alih-alih membiarkan Harun mengungkap kebenaran, Wisnu memilih untuk mendorong rekannya ke jurang di tengah hujan deras untuk menciptakan kecelakaan yang sempurna. Keesokan paginya, Retno sengaja datang terlambat dari biasanya. Ia mampir ke warung mie ayam kecil dekat kantor polisi ekonomi. Tempat Wisnu sering sarapan. Wisnu muncul dengan pakaian kasual yang mewah. Berwibawa layaknya seorang perwira tinggi yang sedang dalam perjalanan menuju puncak karier. Ia berjalan dengan gagah. Senyum selalu tersungging di bibirnya saat menyapa rekan kerja. Melihatnya, tidak ada yang bisa menduga bahwa di balik topeng kejujuran itu, adalah jiwa yang telah busuk oleh ambisi dan darah. Retno masuk ke warung. Sengaja memilih tempat duduk di seberang meja Wisnu. Pria itu sedikit terkejut melihatnya. Namun dengan cepat mengembalikan ekspresi ramah yang palsu. Retno, kenapa hari ini Kapten ingin sarapan di sini? Wisnu menarik kursi. Nada bicaranya akrab seperti biasa. Hari ini peringatan kematian Mas Harun. Saya mampir sebentar saja. Retno menjawab. Matanya menatap langsung ke tangan Wisnu, yang sedang memegang sumpit. Tangan itu pernah menggenggam tangannya erat. Berjanji akan melindungi ibu dan anaknya. Kini terlihat sangat menjijikan. Wisnu terdiam sejenak. Wajahnya sedikit gelap, lalu cepat berubah menjadi ekspresi sedih. Sudah 5 tahun lagi. Waktu cepat sekali berlalu. Saya masih tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri karena dulu tidak lebih cepat menahan Mas Harun. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mas Wisnu, ada hal-hal yang memang takdir. Retno menyeringai. Senyumnya tidak sampai ke mata. Akhir-akhir ini Mas masih membantu pengawasan pasar memeriksa gudang kayu milik perusahaan Dewi. Kan? Saya dengar dia baru saja mengimpor kayu gaharu yang sangat berharga. Nama Dewi membuat pupil mata Wisnu menyempit secara diam-diam. Ia menyeruput tehnya. Nada bicaranya tetap tenang. Dia berbisnis secara legal. Dokumennya lengkap semua. Kamu kan di bidang ekonomi. Pasti tahu lebih baik dari saya. Kan kenapa tiba-tiba menyinggung kayu gaharu? Oh, karena saya baru saja menangani kasus kecil. Ada seorang pengemudi pengiriman yang mengalami kecelakaan. Di tasnya jatuh sepotong kayu langka. Saya hanya ingin tahu. Retno mengucapkan kalimat itu dengan santai lalu berdiri. Saya duluan ya. Hari ini banyak sekali pekerjaan. Ia berbalik pergi. Namun merasakan dengan jelas tatapan Wisnu yang tertancap di punggungnya. Itu bukan tatapan seorang kakak, ipar yang peduli. Melainkan tatapan seekor binatang pemburu. Yang mulai mencium bahaya. Retno tahu ia baru saja melancarkan provokasi. Namun itu perlu untuk memaksa Wisnu bertindak. Ketika ia takut, ia akan menunjukkan kelemahannya. Sore harinya, Retno mengendarai mobil mengelilingi daerah bantaran sungai. Pak Yonyi, detektif pensiunan yang ia mintai bantuan, mengiriminya pesan singkat. Target Wira sering mengangkut paket-paket kecil. Dikemas dengan sangat rapi. Dari pintu belakang sebuah bengkel kayu di pinggir kota ke toko-toko kerajinan kayu kecil di kota. Bengkel kayu itu terdaftar atas nama sepupu Dewi. Retno memarkir mobilnya di jarak yang aman. Menatap ke arah kamar kos Harun yang gelap. Gulita. Ia baru saja pulang kerja. Terlihat lelah dan ambruk di kursi plastik di depan pintu. Ia melihat Harun mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Membelai-belainya tanpa sadar. Melalui teropong detektif. Retno mengenali itu adalah sebuah peluit kuningan tua. Barang kenangan yang selalu Harun bawa sejak masih di sekolah militer. Ternyata, meskipun ingatan tentang nama,
tentang istri dan anak telah hilang. Namun benda-benda yang terkait dengan jati diri prajuritnya tetap ia simpan sebagai tali penyelamat terakhir. Tepat pada saat itu, sebuah mobil pikap mewah berwarna hitam melaju masuk ke gang sempit. Retno menahan napas. Mobil itu berhenti beberapa puluh meter dari kamar kos Harun. Kaca jendela mobil diturunkan separuh. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup, Retno mengenali wajah Dewi yang tajam dan dingin. Ia tidak turun dari mobil. Hanya diam-diam mengamati pengemudi pengiriman yang sedang meringkuk itu. Melalui kaca gelap. Mengapa seorang bos besar penyelundup kayu yang kaya raya peduli dengan seorang pengemudi ojek yang amnesia? Apakah ia juga mulai meragukan keberadaan mayat yang 5 tahun, lalu ia bayar mahal agar menghilang? Dewi mengangkat telepon. Menelepon seseorang. Hanya beberapa menit kemudian, ponsel Retno bergetar di saku bajunya. Panggilan dari nomor tak dikenal. Namun ketika diangkat, di ujung sana tidak ada suara. Hanya suara angin dan ketukan jari yang seratur pada setir. Kebiasaan khas Wisnu setiap kali ia merencanakan sesuatu yang mengerikan. Retno diam-diam menutup telepon. Perang ini bukan lagi perang yang sunyi. Hantu-hantu dari masa lalu telah mulai menampakkan diri dan mereka perlahan-lahan memperketat pengepungan di sekitar suaminya yang malang. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harun dalam bahaya tepat di tempat yang ia kira paling aman. Retno menyalakan mesin mobil. Namun ia tidak pergi ke arah Harun. Ia mengendarai mobil berlawanan arah. Langsung menuju bengkel kayu di pinggir kota itu. Ia perlu tahu rahasia apa yang terkandung di dalam paket-paket yang dikemas rapi yang Harun angkut setiap hari sehingga membuat seorang perwira tinggi dan seorang bos besar gelisah. Bengkel kayu itu terletak di ujung gang buntu di daerah pinggiran kota. Dikelilingi oleh tembok bata tinggi yang dipenuhi pecahan kaca. Bau serbuk gergaji bercampur dengan bau cat poliuretane yang menyengat menutupi bau lumpur basah di malam pinggiran kota. Retno memarkir mobilnya 2 blok dari sana. Diam-diam mendekat dari sisi ladang jagung di belakang bengkel. Di bawah cahaya lampu sorot yang redup dari dalam, Retno melihat paket-paket yang Pak Joni sebutkan. Itu adalah balok-balok kayu berbentuk kotak yang dibungkus terpal hitam dan diikat rapat dengan lakban. Wira, yang menyamar sebagai pengemudi pengiriman, bersama seorang tukang kayu sedang susah payah mengangkut setiap paket ke bagasi motor. Wave tua itu melihat bagaimana ia membungkuk dan mengerahkan tenaga untuk menjaga keseimbangan balok kayu yang berat. Hati Retno terasa seperti ditusuk garam. Ia pernah menjadi penembak jitu yang tangkas. Tangan itu seharusnya menggenggam masa depan bangsa. Kini tangan itu kapalan karena paket-paket yang tidak jelas asal-usulnya untuk orang-orang yang telah mencelakainya. Naluri seorang polisi wanita mengatakan kepada Retno untuk tidak bertindak gegabah. Jika ia menyerbu sekarang, ia mungkin bisa menangkap sejumlah kecil kayu ilegal. Namun ia akan kehilangan suaminya selamanya. Wisnu dan Dewi akan segera membersihkan saksi hidup ini sebelum ia sempat membawanya ke dalam perlindungan hukum. Keesokan paginya, Retno memulai langkah pertama dalam rencana penyelamatan. Ia tidak mengenakan seragam polisi, melainkan mengenakan jaket kain tebal sederhana. Memakai kacamata berbingkai hitam untuk menyamarkan pandangan tajamnya. Ia mencari di daerah bantaran sungai tempat Harun sedang menunggu pelanggan di bawah pohon beringin di ujung desa. Mas Wira. Ya, ada yang merekomendasikan Mas karena hati-hati sekali mengemudikan motor. Retno mendekat, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang di dadanya. Wira mendongak, melihat wanita yang ia temui di villa tempo hari. Ia sedikit terkejut. Secara naluriah ia hendak menarik motornya dan pergi. Retno dengan cepat memegang setir. Matanya tulus dan memohon. Jangan takut. Mas, saya minta maaf soal kemarin. Mungkin saya terlalu rindu sehingga salah lihat. Hari ini saya datang ke sini hanya sebagai pelanggan. Wira menatapnya. Matanya masih penuh kewaspadaan, namun juga menunjukkan kelelahan yang jelas dari seseorang yang kelaparan dan kurang tidur. Ibu mau diantar apa? Saya tidak mengangkut barang besar.
Saya punya gudang lama milik keluarga di dekat pemakaman kota. Saya butuh orang untuk menjaga dan sesekali mengantar barang-barang kecil. Gaji tetap 10 juta per bulan. Termasuk makan dan tempat tinggal. Mas mau kerja 10 juta. Itu adalah angka yang terlalu besar bagi seorang pengemudi pengiriman yang setiap hari hanya menghasilkan beberapa ratus ribu. Wira tertegun. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak-gerak. Ibu tidak bercanda. Kan? Mengapa memilih saya? Karena saya butuh orang yang tidak dikenal di daerah ini. Saya lihat Mas ramah dan sering sakit kepala seperti ayah saya dulu. Jadi saya ingin membantu. Retno berbohong. Kebohongan paling lembut dalam hidupnya. Ia menatap bekas luka di pergelangan tangan pria itu. Menyentuhnya dengan lembut tanpa sengaja saat menyerahkan kartu nama. Wira menarik tangannya seolah tersengat listrik. Namun kali ini ia tidak lari. Kemiskinan dan sakit kepala yang menyiksanya setiap malam telah mendorongnya ke jalan buntu dan tawaran Retno seperti pelampung penyelamat terakhir. Hanya dalam 2 hari, Retno telah membawa Harun keluar dari daerah bantaran sungai. Ia menyewa sebuah rumah kecil yang tersembunyi dengan halaman yang luas di daerah pinggiran kota lain. Jauh dari bengkel kayu Dewi. Secara nama itu adalah gudang. Namun sebenarnya itu adalah stasiun pemulihan rahasia. Di sini Retno memulai operasi pemulihan ingatan suaminya tanpa menggunakan nama aslinya. Ia memasak makanan yang dulu Harun suka. Menata benda-benda yang hanya mereka berdua tahu maknanya. Ia membawakan satu set catur lama yang dulu Harun sering mainkan bersama ayahnya. Mas Wira bisa main catur, suami saya dulu sering duduk di sini. Retno berbicara sambil menata bidak-bidak catur kayu gaharu yang mengilap di atas meja batu. Wira mengambil bidak kuda. Jarinya membelai sisi kayu dengan cekatan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun langkah catur pertama yang ia lakukan adalah pembukaan Pau Do Madoi. Gerakan khas Harun. Retno berdiri di sampingnya. Air mata hampir menetes. Namun ia harus berbalik. Berpura-pura memungut daun-daun kering di halaman. Ia masih di sana. Tersembunyi di balik kabut tebal otaknya. Naluri detektif dan kebiasaan lama masih utuh. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di unit, Wisnu mulai bertindak. Ia menyadari Retno tidak lagi sering hadir dalam rapat tidak resmi di ruangan itu. Ia juga menemukan bahwa kamar kos di daerah bantaran sungai telah kosong. Suatu sore, Wisnu tiba-tiba mampir ke kantor Retno. Ia dengan santai duduk di kursi tamu. Matanya menyapu tumpukan berkas di meja Retno dengan penuh penyelidikan. Retno, akhir-akhir ini sibuk sekali ya saya. Dengar kamu baru menyewa gudang di pinggir kota. Butuh bantuan saya untuk menatanya. Kita kan rekan kerja. Jangan sungkan. Wisnu tersenyum. Namun matanya dingin seperti es. Retno merasa punggungnya dingin. Ia telah mencium bau. Ia tersenyum. Wajahnya tampak alami seperti seorang wanita yang sedang mencari penghasilan tambahan. Mas Wisnu peka sekali. Saya berencana mencari sedikit uang untuk kebutuhan anak. Berencana membuka toko kerajinan kayu kecil, jadi menyewa gudang untuk menyimpan barang saja. Jangan laporkan ke atasan ya. Mas, melakukan pekerjaan sampingan melanggar aturan. Saya takut. Kerajinan kayu. Wisnu mengangkat alis. Kebetulan sekali. Dew sedang ada stok barang bagus sekali. Biar saya kenalkan. Tidak usah. Mas. Saya kan usaha kecil-kecilan. Tidak berani bermimpi barang dari bos besar. Retno menolak dengan sopan. Ketika Wisnu keluar dari ruangan, Retno segera menelepon Pak Joni. Ia tahu Wisnu tidak akan berhenti pada kata-kata. Ia akan menyuruh orang mengikutinya untuk menemukan gudang itu. Dan jika ia melihat Wira bersamanya, seluruh rencana akan berantakan. Nyawa Harun akan dalam bahaya seketika. Malam itu Retno tidak pulang ke rumah. Ia sengaja berputar-putar melewati banyak jalanan ramai untuk memotong ekor penguntit. Ia menyadari sebuah motor Dream tua selalu menjaga jarak sekitar 20 meter di belakangnya. Itu adalah teknik pengintaian klasik seorang detektif.
Wisnu menggunakan pelajaran yang pernah Harun ajarkan kepada anak buahnya untuk melawan istrinya. Retno berbelok ke sebuah supermarket besar. Masuk melalui pintu utama dan keluar melalui pintu belakang area pengiriman di mana Pak Joni sudah menunggu dengan taksi. Mereka mulai gelisah. Retno. Pak Joni berbicara dengan suara rendah saat mobil melaju dalam kegelapan. Dewi baru saja rapat darurat dengan para mandor bengkel kayu. Sepertinya ada pengiriman besar akan datang dan mereka takut Wira adalah orang kita yang menyusup. Pak, tolong bantu saya melindungi Mas Harun. Jangan biarkan ia keluar saat ini. Retno memesan. Suaranya gemetar karena khawatir. Ketika Retno sampai di stasiun pemulihan, ia melihat Harun sedang berdiri melamun di bawah deretan bunga kertas yang baru saja ia tanam. Ia memegang peluit kuningan tua. Mendekatkannya ke bibirnya, namun tidak meniupnya. Cahaya bulan memantul di wajahnya, menampakkan kerutan-kerutan penderitaan. Bu, saya baru saja bermimpi aneh. Wira berbalik. Suaranya serak. Saya melihat diri saya berdiri di puncak gunung. Kabut sangat tebal dan ada seseorang berseragam. Seperti saya mendorong saya ke bawah. Saya tidak melihat wajahnya. Tapi saya melihat tangannya memakai cincin emas dengan batu hitam yang sangat besar. Retno tertegun. Cincin emas dengan batu hitam. Itu adalah hadiah yang Wisnu selalu bangga kenakan di jari manis. Benda yang ia pamerkan sebagai hadiah dari mitra penting setelah kasus 5 tahun lalu. Ingatan Harun kembali dengan cara yang paling menyakitkan. Melalui mimpi buruk yang merekonstruksi saat-saat dikhianati, Retno melangkah maju. Hendak menggenggam tangannya untuk menenangkan. Namun suara mesin mobil yang menderu di luar gerbang membuat keduanya terkejut. Seberkas lampu sorot yang sangat terang menyinari langsung ke halaman rumah, merobek keheningan malam. Sebuah suara terdengar melalui pengeras suara. Berwibawa dan penuh kekuasaan. Suara Wisnu Kapten Retno. Saya menerima laporan bahwa tempat ini menyimpan hasil hutan ilegal. Dimohon saudari membuka pintu agar kami dapat melakukan pemeriksaan administrasi. Sinar terang menyilaukan dari mobil pikap Wisnu, seperti sebilah pisau yang merobek atmosfer damai yang telah Retno bangun dengan susah payah. Suara pengeras suara terdengar. Hikmat namun kejam. Pada saat itu, Retno merasakan dengan jelas getaran Wira yang berdiri di sampingnya. Ia tidak hanya gemetar karena takut akan hukum militer. Tetapi itu adalah reaksi biologis tubuh yang berhadapan dengan orang yang pernah mendorongnya ke ambang kematian. Meskipun otaknya masih belum bisa menyebutkan nama lawannya. Masuk ke rumah segera. Kunci pintu. Meskipun mendengar suara apapun, jangan keluar. Retno mendorong Wira dengan kuat ke balik pintu kayu. Suaranya tegas seperti perintah perang. Wira menatapnya. Matanya yang kosong menunjukkan sedikit kecemasan yang aneh. Ia tidak bertanya mengapa. Hanya diam-diam masuk ke dalam kegelapan kamar. Retno menarik napas dalam-dalam. Membetulkan kerah bajunya. Diam-diam melepas pengaman. Pistol yang tersembunyi di balik ikat pinggangnya, lalu berjalan santai keluar gerbang. Pintu gerbang besi berderit saat terbuka. Wisnu berdiri di sana, memegang senter khusus. Ditemani dua bawahannya yang berwajah dingin. Ia tidak mengenakan seragam polisi. Namun aura seseorang yang memegang kuasa hidup dan mati terpancar dari setiap sudut bibirnya yang menyeringai. Mas Wisnu. Tengah malam begini masih saja rajin bekerja. Ya, meriksa gudang kosong rekan kerja. Sampai mengerahkan mobil khusus Retno bersedekap. Suaranya menyindir. Matanya tidak lepas dari cincin emas berpermata hitam di jari tangan kirinya. Bukti yang baru saja muncul dalam mimpi buruk Harun. Wisnu tertawa kecil. Melangkah melewati Retno masuk ke halaman rumah, seolah-olah ini miliknya. Hati-hati itu tidak pernah berlebihan. Retno, ada informasi bahwa kamu menampung orang asing dan hasil hutan ilegal. Saya hanya ingin membuktikan kamu tidak bersalah. Iya. Berjalan mengelilingi halaman. Lampu senternya menyinari deretan bunga kertas. Set meja catur yang masih ada bidak-bidaknya.
Ketika lampu terhenti pada sepasang sepatu pengemudi pengiriman yang usang yang berdiri di samping tangga, mata Wisnu menyipit. Ia melangkah menuju pintu utama rumah. Tempat Wira bersembunyi di dalamnya. "Siapa di dalam?" Wisnu bertanya. Tangannya sudah memegang gagang pistol. "Adik sepupu saya dari kampung menjaga gudang. Mas mau?" Menakut-nakutinya sampai ketakutan. Retno melangkah maju menghalangi pintu. Jantungnya berdebar kencang. Namun wajahnya tetap tenang luar biasa. Keduanya berdiri berhadapan. Satu sisi adalah kecerdikan pengkhianat. Satu sisi adalah keteguhan hati seorang istri yang melindungi suaminya. Udara pekat dengan bau malam dan bau bensin. Tepat pada puncak ketegangan. Ponsel di saku Wisnu berdering. Ia melirik layar. Raut wajahnya berubah. Itu adalah panggilan dari Devi. Ia mendengus dingin. Menurunkan senter. "Hari ini saya menghormati Harun, jadi hanya memeriksa sekilas." "Tapi Retno, hutan selalu punya mata dan telinga. Jangan berpikir kamu bisa menyembunyikan sesuatu terlalu lama." Ketika mobil Wisnu menghilang di balik deretan pohon bambu, Retno barulah merasa kakinya gemetar, tidak bisa berdiri. Ia berlari masuk ke rumah. Melihat Wira sedang duduk di lantai. Kedua tangannya memegangi kepala. Keringat membasahi tubuhnya. Bau. Itu. Bau asap rokok itu dan cincin itu. Wira bergumam. Napasnya terputus-putus. "Siapa dia? Kenapa kepala saya sakit sekali seperti ditusuk ribuan jarum?" Saat melihatnya, Retno berlutut memeluk bahu suaminya yang kurus. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Namun hutan mulai bergerak dan ia membutuhkan Harun kembali menjadi detektif perbatasan lebih dari sebelumnya. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti area bengkel kayu Dewi di pinggir kota. Ini adalah saat hutan bernapas. Paket-paket kayu gaharu, emas tersembunyi dari rimba raya, sedang dikumpulkan untuk persiapan pengiriman besar. Dewi duduk di kantor berpanel kayu mewah. Tangannya membelai sebatang dupa cendana yang harum semerbak. Di hadapannya adalah Wisnu. Saat ini ia terlihat lebih gelisah dari malam sebelumnya. Orang itu belum mati. Ia ada di tempat Retno. "Wisnu," mendesis melalui giginya. "Saya melihat sepatunya. Kenapa 5 tahun lalu Anda bilang sudah beres?" Dewi tersenyum tipis. Bibir merahnya menyeringai dengan kejam. "Anda seharusnya menyalahkan nasibnya yang terlalu besar. Tapi sekarang ia hanya orang amnesia. Orang lumpuh. Yang perlu dikhawatirkan adalah istrinya. Jika ia membiarkan orang itu mengingat kembali, saya dan Anda akan membusuk di penjara karena jaringan kayu gaharu ini." Ia berdiri. Berjalan ke peta kehutanan. Daerah perbatasan. Besok lusa pengiriman terbesar yang pernah ada akan melintasi perbatasan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda untuk naik pangkat, dan bagi saya untuk pensiun di luar negeri. Saya butuh Anda menggunakan wewenang Anda untuk memindahkan tim detektif Retno ke arah lain. Sedangkan pengemudi pengiriman itu, saya akan menyuruh orang untuk menanganinya dengan tenang. Wisnu mengangguk. Matanya menunjukkan tekad bulat seorang yang terpojok. Ia tidak punya jalan mundur. Darah rekannya sudah menempel di tangannya sejak 5 tahun lalu dan kini ia siap untuk semakin dalam mencelupkan diri demi mempertahankan posisinya. Sementara itu, Retno membawa Harun ke daerah perbukitan sepi di belakang gudang. Ia membawa seragam militer lama tanpa tanda pangkat dan senapan angin. "Mas Wira. Mas bilang Mas tidak ingat siapa diri Mas. Kalau begitu, coba lakukan sesuai naluri Mas." Retno meletakkan senapan di tangannya, menunjuk ke arah target yang terpasang di pohon sejauh 50 meter. Wira mengambil senapan. Sebuah perubahan aneh terjadi seketika. Postur membungkuk seorang pengemudi pengiriman menghilang, digantikan oleh bahu yang tegap, napas yang teratur, dan tatapan setajam silet. Ia mengangkat senapan, menempelkan pipinya ke popor kayu dengan cekatan hingga ia sendiri terkejut. Dor dor dor. 3 tembakan berturut-turut terdengar. Ketiga peluru mengenai sasaran.
Wira berdiri terpaku menatap senapan di tangannya lalu menatap Retno. Butir-butir air mata panas mengalir di wajahnya yang cekung. Saya ingat bau mesiu ini. Saya ingat suara angin yang berhembus melalui celah gunung. Retno. Kenapa saya bisa menembak sebagus ini? Ia memanggil namanya untuk pertama kali tanpa ada kata bu di depannya. Retno berlari memeluk suaminya. Ia tahu ingatannya seperti puzzle yang tercerai-berai dan napas hutan sedang membangunkan bagian-bagian bawah sadar yang paling kuat. Namun ia juga merasakan napas kematian mendekat. Pengiriman kayu Gaharu Dewi bukan hanya kayu. Itu adalah jebakan yang berisi semua kejahatan masa lalu. Ia menatap matanya. Suaranya memohon. Harun, saya membutuhkanmu. Bukan hanya karena saya istrimu, tapi karena hutan sedang dirusak oleh orang-orang yang telah mencelakaimu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Malam itu, di tengah suara jangkrik yang ramai, Retno membentangkan peta pos perbatasan di atas meja. Ia mulai mengajarkan kembali kepadanya kode-kode rahasia kepolisian. Jalan setapak yang 5 tahun lalu ia kuasai. Ia tahu ia sedang mengambil risiko besar. Namun jika ia tidak membiarkan Harun menghadapi hutan sekali lagi, bayangan Wisnu akan menghantui keluarganya selamanya. Dari kejauhan, suara mesin truk berat yang mulai berjalan terdengar dari bengkel kayu. Devi, pengiriman maut telah mulai berangkat. Membawa semua rencana berdarah menuju perbatasan yang diselimuti kabut dan garam. Garam di perbatasan mulai turun, menyelimuti hutan rimba raya dalam warna putih keruh yang samar. Retno memutuskan untuk membawa Harun kembali ke daerah perbatasan. Tempat tragedi 5 tahun silam bermula. Ia tahu ini adalah keputusan yang kejam. Seperti memaksa orang yang takut api masuk ke dalam kobaran api. Namun itu adalah satu-satunya cara agar kepingan-kepingan ingatannya kembali ke tempat yang seharusnya. Mereka berhenti di sebuah tebing tinggi yang menghadap ke lembah berkabut. Retno memberikan Harun teropong detektif tua. Lihatlah ke bawah bukit itu. Jalan setapak yang melintasi deretan pohon pinus itu. 5 tahun lalu kamu pernah bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam hanya dengan sedikit ransum kering. Harun memegang teropong. Tangannya yang kurus sedikit gemetar. Ketika ia menempelkan matanya ke lensa, rasa pusing menyerang hingga ia harus berpegangan erat ke tebing. Dalam keheningan pegunungan, suara-suara masa lalu tiba-tiba bergema seperti gema dari jurang yang dalam. Suara langkah kaki menginjak daun kering. Suara anjing pemburu menyalak dari jauh. Dan suara angin menderu melalui celah gunung. Aduh Retno. Kepala saya sakit sekali. Harun ambruk. Napasnya terengah-engah. Retno berlutut di sampingnya. Memegang erat bahunya. Ia tidak menghibur. Tidak membelai dengan kata-kata lemah. Ia menatap lurus ke matanya. Suaranya tajam, namun penuh kepercayaan. Sakit itu karena kamu sedang bertarung dengan dirimu sendiri. Jangan lari darinya. Harun, lihatlah jurang itu dan sebutkan nama orang yang mendorongmu ke bawah. Kamu adalah Harun, kepala tim detektif perbatasan. Kamu bukan pengemudi pengiriman tanpa nama yang diinjak-injak orang. Tepat pada saat itu, dari bawah lembah, sebuah konvoi truk yang tertutup terpal rapat perlahan-lahan keluar dari pinggir hutan, menuju jalan setapak rahasia yang mengarah ke seberang perbatasan. Suara mesin menderu berat di tengah keheningan. Naluri detektif dalam Harun tiba-tiba bangkit. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia melupakan rasa sakitnya. Matanya terpaku pada konvoi truk kayu Gaharu. Truk itu mengangkut terlalu berat. Pernya sampai ambles ke lumpur. Mereka tidak hanya mengangkut kayu. Harun bergumam. Suaranya saat ini bukan lagi suara pengemudi pengiriman yang membungkuk melainkan ketajaman seorang prajurit yang berpengalaman. Retno. Truk ketiga bermasalah. Ia tidak mengikuti jejak roda 2 truk sebelumnya. Ia berusaha menghindari jalan bergelombang. Di dalam balok-balok kayu itu pasti ada barang ilegal. Retno terkejut. Kemampuan observasi yang begitu detail. Cara ia menganalisis jejak roda dan beban hanya dengan sekali pandang.
Itu adalah Harunnya. Ingatan mungkin hilang. Namun keterampilan yang sudah menyatu dalam darah daging tidak akan pernah hilang. Ia mengeluarkan peta operasi, membentangkannya di atas batu datar. Tebakanmu benar. Itu adalah pengiriman Dewi. Wisnu telah memindahkan tim detektif saya ke arah lain untuk membuka jalan bagi mereka. Saat ini hanya ada kita berdua di sini. Harun mengambil pensil. Tangannya gemetar menggambar garis melengkung di belakang bukit. Jika ingin mencegat mereka, jangan mencegat di pos perbatasan. Harus mencegat di tikungan angin kencang. Tempat itu jalannya sempit. Satu sisi tebing. Satu sisi jurang. Cukup satu pohon tumbang melintang jalan, maka seluruh konvoi akan macet. Retno menatap suaminya. Air matanya berlinang. Tikungan angin kencang. Tepat di tempat ia didorong jatuh 5 tahun lalu. Harun terdiam. Nama angin kencang seperti sambaran petir yang langsung mengenai otaknya. Sebuah adegan film yang berputar lambat muncul. Hujan hutan yang deras. Wajah Wisnu yang bengkok di bawah cahaya senter dan tangan yang memakai cincin batu hitam mendorongnya kuat-kuat ke dadanya. Ia teringat perasaan hampa saat tubuhnya jatuh bebas ke kehampaan. Teringat suaranya sendiri yang berteriak terhempas angin. Dia Harun mendesis melalui giginya. Wajahnya yang cekung berkerut karena kebencian. Dia berkata, "Maaf, Harun. Kamu tahu terlalu banyak. Dia adalah temanku. Kami pernah makan satu mangkuk mie. Tidur satu tenda." Harun ambruk. Kedua tangannya mencakar-cakar tanah berbatu. Rasa sakit karena dikhianati lebih mengerikan daripada jatuh dari ketinggian puluhan meter. Retno memeluknya dari belakang. Membiarkannya menangis. Membiarkannya melepaskan semua penindasan selama 5 tahun terakhir. Ia mengerti bahwa pada saat ini pengemudi pengiriman bernama Wira telah mati dan prajurit perbatasan Harun telah benar-benar bangkit dari abu ingatan. Setelah beberapa saat, Harun tenang kembali. Ia berdiri, menyeka air matanya dengan lengan baju lamanya. Matanya menjadi tenang menakutkan. "Retno, apa kamu membawa radio komunikasi dan pistol ada? Saya sudah menyiapkan semuanya di bawah mobil." "Baik. Kamu hubungi Pak Joni. Katakan padanya untuk memimpin kelompok rekan pensiunan untuk diam-diam mencegat di jalan keluar di hilir. Sedangkan saya dan kamu, kita akan menyambut mereka tepat di tebing yang sama. 5 tahun lalu." Retno menatap suaminya dengan cemas. "Kamu belum pulih sepenuhnya, Harun. Cedera kepalamu. Hutan telah menyembuhkanku." Harun memotong. Ia memegang tangan Retno. Merasakan kasar tangannya seorang wanita yang harus berjuang sendirian melawan badai selama ini. 5 tahun terakhir kamu sudah terlalu banyak berjuang untukku. Malam ini biarkan aku berdiri di depanmu sekali lagi. Mereka bergerak diam-diam di hutan. Langkah kaki ringan. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Harun memimpin jalan. Ia mengenal setiap pohon. Setiap celah batu seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Bau resin pinus yang tajam. Bau daun busuk yang lembab. Semua seolah menyambut kembali putra rimba raya. Di bawah jalan sempit. Lampu sorot, konvoi truk kayu ilegal mulai menyinari dedaunan. Suara rantai kendaraan berderit di atas kerikil terdengar mengerikan. Di tikungan angin kencang. Kabut begitu tebal hingga tidak bisa melihat wajah orang. Ini adalah tempat kematian. Tempat di mana keadilan dan kejahatan akan sekali lagi berhadapan langsung. Retno bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tangannya memegang erat pistol. Harun telah menghilang ke dalam kegelapan semak-semak berduri di atas. Ia sedang menyiapkan kejutan tak terduga untuk para pengkhianat. Tiba-tiba, truk paling depan mengerem mendadak. Suara rem yang melengking menusuk telinga. Sebatang pohon tua besar sudah melintang di jalan entah sejak kapan. Dari dalam kabin mobil pickup pengawal di belakang, Wisnu turun. Tangan memegang pistol. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang jelas. Ia melihat sekeliling hutan yang gelap.
Lampu senternya gemetar menyapu tebing. Tepat di tebing yang 5 tahun lalu ia sendiri telah menghabisi rekannya. Siapa-siapa yang berani bermain-main? Keluar, Wisnu berteriak. Suaranya pecah di tengah deru angin yang mengerikan di rimba raya. Dari dalam kabut tebal, sebuah suara rendah bergema seolah dari jurang yang dalam, membuat Wisnu hampir menjatuhkan pistol dari tangannya. Wisnu, kamu masih memakai cincin itu? Kan suara Harun terdengar di tengah kabut. Tidak keras, namun memiliki bobot 1000 ton batu yang jatuh ke danau yang tenang. Wisnu berdiri terpaku di tempat. Ia menatap tajam ke dalam kegelapan di atas tebing, di mana garam kabut membentuk jumbai-jumbai putih. Pistol di tangannya bergetar hebat. Cincin batu hitam di jarinya memantulkan cahaya senter yang berkedip-kedip seperti mata iblis. Siapa-siapa yang berpura-pura menjadi hantu? Wisnu berteriak. Suaranya pecah menjadi serpihan-serpihan tajam. Harun sudah mati. Saya melihatnya jatuh. Saya melihat air banjir menghanyutkannya. Kamu melihatnya jatuh tapi kamu tidak melihatnya mati. Suara Harun kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Terdengar seperti suara angin menderu melalui celah batu angin kencang. 5 tahun terakhir. Setiap malam saya memejamkan mata. Saya selalu melihat tanganmu yang memakai cincin mendorong dadaku. Bau kayu gaharu ini. Bau hujan hutan ini. Kamu pikir kamu bisa menggunakan darah rekan kerjamu untuk ditukar dengan kemuliaan selamanya dari balik batu besar? Retno melihat siluet Harun perlahan muncul. Ia bukan lagi pengemudi pengiriman yang membungkuk. Ia berdiri di atas tebing yang curam. Pakaian lamanya yang basah karena hujan menempel erat di tubuhnya yang kurus, namun gagah berani. Matanya tidak menunjukkan kegilaan balas dendam. Hanya kesedihan yang mendalam dan ketenangan yang mengerikan dari seorang detektif yang telah melihat kematian. Di bawah jalan setapak, konvoi truk kayu ilegal Dewi berhenti mendadak seperti kelabang raksasa yang dipenggal kepalanya. Para anak buah bos besar yang berwajah beringas mulai melompat turun dari truk. Tangan memegang pisau lempar dan senapan berburu. Mereka menatap Wisnu seolah menunggu perintah. Tembak-tembak kepalanya sampai hancur. Itu hanya hantu Wisnu kehilangan kendali. Ia menembak membabi buta ke tebing. Suara tembakan yang menusuk telinga merobek kabut, mengenai batu abu-abu dan memercikan api. Namun Harun sudah tidak ada di sana. Ia menghilang ke dalam kegelapan secepat seekor macan hutan. Naluri detektifnya telah kembali sempurna dalam setiap serat dagingnya. Ia tidak langsung menggunakan pistol. Ia ingin orang-orang ini merasakan sensasi diburu. Sensasi yang ia alami selama 5 tahun amnesia. Hidup sebagai orang pinggiran masyarakat. Sementara Wisnu menjadi gila di jalan setapak. Retno diam-diam bergerak memutar di belakang konvoi truk. Ia perlu mengendalikan truk ketiga. Truk yang Harun curigai berisi barang ilegal. Napas hutan malam ini pekat dengan bau minyak tanah dan bau kayu langka yang ditebang secara ilegal. Retno mendekat ke bawah truk. Mendengar bisikan dari dalam kabin. Bos bilang kalau ada masalah bakar saja truknya. Jangan sampai polisi melihat inti kayu gaharu itu. Sebuah suara serak terdengar. Retno menggertakkan gigi. Mereka tidak hanya menyelundupkan kayu. Balok-balok kayu langka berusia ribuan tahun itu dilubangi untuk menyembunyikan kokain. Obat-obatan yang akan menghancurkan begitu banyak keluarga. Wisnu tidak hanya mengkhianati teman. Ia telah menjual jiwanya kepada iblis untuk melindungi kerajaan kejahatan lintas batas. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar mencengkeram bahu Retno. Ia berbalik, melancarkan tendangan memutar yang sangat kuat ke selangkangan penyerang. Anak buah Dewi menjerit tertahan lalu ambruk ke lumpur becek. Namun suara itu telah mengungkap posisinya. Ada polisi di sini. Ada perempuan. Teriak orang lain. 5 bilah besi melesat mendekat. Di saat genting, sebuah bayangan hitam dari atas melesat turun seperti anak panah. Harun mendarat dengan rapi di punggung pria itu. Menggunakan kuncian leher yang mahir hingga pria itu pingsan seketika. Ia berdiri menghalangi di depan Retno. Napasnya panas di tengah kabut dingin.
Kamu urus bagian belakang. Biar aku yang mengurus Wisnu. Harun berkata. Suaranya tegas. Ia memberinya sebuah radio komunikasi. Pak Joni dan rekan-rekan detektif sudah mengepung di hilir. Kita tidak boleh membiarkan ada truk yang lolos. Retno menatap suaminya. Matanya bersinar bangga bercampur khawatir. Hati-hati. Mas. Wisnu punya senjata militer. Harun tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu menghilang ke dalam hujan yang mulai deras. Di jalan sempit tikungan angin kencang. Wisnu perlahan mundur ke arah kabin truk pickup. Ia benar-benar panik. Kematian nyaris Harun tahun lalu adalah hantu terbesar dalam hidupnya. Ia naik pangkat. Ia punya uang. Ia punya kekuasaan. Namun setiap kali melewati hutan garam kabut, ia selalu mendengar desahan napas teman lamanya. Devi, di mana kamu? Suruh orang ke sini, Wisnu berteriak ke radio komunikasi. Namun hanya terdengar suara statis yang menusuk telinga. Ia tidak tahu bahwa di ujung sana Dewi sedang dikepung oleh Pak Joni dan kelompok detektif tua di titik kumpul terakhir. Bos besar itu sedang panik mencari cara untuk menghilangkan dokumen-dokumen. Meninggalkan perwira yang rusak itu berenang sendirian di hutan. Tiba-tiba lampu sorot truk pickup padam. Sebuah suara klik terdengar tepat di belakang leher Wisnu. Ia berdiri membeku. Keringat dingin mengalir di lehernya. Sensasi dinginnya moncong pistol yang menyentuh kulitnya menghilangkan semua kesombongannya. Kamu suka melihat orang jatuh ke jurang? Ya. Wisnu, suara Harun terdengar tepat di telinganya. Tenang hingga menakutkan. Wisnu gemetar. Cincin batu hitam di tangannya beradu dengan gagang pistol. Menciptakan suara klak-klik yang penuh ketakutan. Harun. Dengar dulu. Aku dipaksa. Dewi menjebakku. Aku akan membagi separuh untukmu. Tidak. Semua ini. Kamu akan punya kehidupan yang berbeda. Tidak perlu lagi menjadi pengemudi pengiriman rendahan. Aku sudah hidup rendahan selama 5 tahun terakhir. Tapi aku tetap manusia. Harun menggertakkan gigi. Jarinya menekan pelatuk pistol. Sedangkan kamu, meskipun memakai seragam polisi, kamu hanyalah seekor ulat yang menggerogoti rimba raya. Wisnu tiba-tiba berbalik. Berniat menggunakan trik detektif untuk merebut pistol Harun. Ia berpikir Harun setelah 5 tahun amnesia akan lebih lambat. Namun ia salah. Naluri kepala tim detektif perbatasan tidak pernah hilang. Itu hanya diasah menjadi lebih tajam selama berbulan-bulan kerja keras di daerah bantaran sungai. Harun menghindari pukulan Wisnu. Melancarkan pukulan hook ke ulu hati yang membuat Wisnu membungkuk seperti udang. Ia menendang pistol Wisnu hingga jatuh ke jurang angin kencang. Kedua pria yang pernah bersaudara, pernah bersumpah hidup mati bersama, kini terlibat dalam pertempuran tangan kosong hidup mati di tengah lumpur dan kegelapan hutan. Wisnu menyerang dengan gila. Ia menggunakan semua trik paling kotor. Melemparkan lumpur ke mata Harun. Ia mengeluarkan pisau belati yang disembunyikan di sepatunya. Pisau dengan bilah yang sangat tajam. Jenis yang sama dengan yang merobek jas hujan Harun 5 tahun lalu. Kamu harus mati. Kali ini aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu, Wisnu meraung. Menerjang Harun dengan bilah pisau yang berkilauan. Retno dari belakang konvoi truk baru saja melumpuhkan pengemudi terakhir. Ia mendengar teriakan Wisnu dan berlari ke arah tebing. Di bawah cahaya redup kabut hutan, ia melihat dua siluet saling bergumul dengan sengit tepat di tepi jurang. Langkah kakinya terhenti ketika melihat bilah pisau Wisnu hanya berjarak beberapa sentimeter dari dada Harun. Harun, Retno berteriak. Mengacungkan pistol, namun tidak bisa menembak karena keduanya saling berpelukan erat. Teriakan Retno terhempas angin. Memudar ke dalam udara yang pekat dengan garam kabut. Di bawah cahaya remang-remang yang berkedip-kedip dari lampu sorot truk yang tersisa. Dua bayangan saling bergumul seperti dua binatang buas di tempat kematian. Harun merasakan dinginnya bilah belati yang menempel di lehernya. Bau keringat asam pengkhianat bercampur dengan bau lumpur becek yang naik dari tanah. Menciptakan campuran yang pekat dengan bau kematian.
Wisnu dengan gila mengerahkan seluruh berat tubuhnya. Matanya merah menyala, melotot seperti orang gila. Ia bukan lagi perwira yang elegan di pesta teh. Juga bukan lagi wakil kepala polisi yang tenang. Saat ini ia hanyalah seorang penjudi haus darah yang mencoba memainkan kartu terakhirnya untuk menghapus ketakutan bernama Harun. Mati saja. Kenapa kamu tidak mati saja 5 tahun lalu? Wisnu meraung. Kedua tangannya mencengkeram erat gagang pisau. Urat-urat hijau menonjol di dahinya, yang berlumuran lumpur. Harun menggertakkan gigi. Kedua tangannya mencengkeram pergelangan tangan Wisnu. Mengerahkan tenaga untuk menahan ujung pisau yang perlahan-lahan bergerak menuju dadanya. Rasa sakit dari bekas luka lama di kepalanya tiba-tiba menusuk dengan ganas seolah ingin meledak. Fragmen-fragmen ingatan tentang sore nahas 5 tahun lalu menyerbu. Tumpang tindih dengan kenyataan. Ia teringat sensasi tangan ini telah mendorongnya ke kehampaan yang gelap. Ia teringat sensasi tulang-tulangnya patah saat membentur tebing. Kemarahan membara. Memberikan kekuatan aneh pada tangan kurus pengemudi pengiriman itu. Kamu tidak pantas memakai seragam polisi itu, Harun meraung dari dalam dadanya. Ia tiba-tiba membalikkan tubuh. Menggunakan teknik puntiran tangan khusus agen rahasia. Memanfaatkan dorongan Wisnu untuk membalikkan keadaan. Sebuah suara retak terdengar. Wisnu menjerit kesakitan. Pisau belati terlepas dari tangannya. Jatuh ke jurang yang dalam tanpa suara. Harun menambahkan tendangan lutut mematikan ke perut lawannya. Membuat Wisnu terlempar mundur ke tepi jurang. Tepat di mana kabut berputar-putar seperti monster yang menunggu mangsa. Retno berlari mendekat. Moncong pistolnya mengarah lurus ke Wisnu. Namun tangannya masih gemetar. Ia melihat Harun berdiri di sana. Dadanya naik turun. Keringat dan air hujan mengalir deras di wajahnya. Ia menatap pengkhianat itu dengan tatapan yang tidak lagi penuh kebencian, melainkan penghinaan yang paling dalam. Berhenti Wisnu. Kepungan sudah tertutup. Kamu tidak akan bisa lolos, Retno berteriak. Suaranya pecah di tengah deru angin yang berdesir melalui celah batu. Wisnu dengan susah payah bangkit. Melemparkan pandangan panik ke sekeliling. Dari arah hilir. Lampu senter yang berkedip-kedip semakin mendekat. Suara sirine polisi bantuan menggema dari jalan sempit. Suara rantai kendaraan unit perbatasan yang diperkuat sedang menghancurkan semak-semak kering untuk maju ke lokasi kejadian. Ia melihat cincin batu hitam di jarinya lalu menatap Harun. Senyum gila yang bengkok muncul di bibir perwira yang rusak itu. Lolos, aku sudah tidak punya jalan keluar sejak hari aku mengikuti Dewi mendorongmu ke sini. Wisnu tertawa terbahak-bahak. Tawanya kering seperti suara kayu lapuk yang patah. Tapi Harun, kamu pikir kamu menang? Lihat dirimu. Orang amnesia. Pengemudi ojek rendahan. Aku telah mengambil 5 tahun hidupmu. Mengambil semua kehormatanmu. Akulah yang menang. Ia tiba-tiba menerjang ke arah Retno. Berniat menggunakan sisa kekuatannya untuk menjadikannya sandera. Namun Retno bukan lagi wanita lemah yang duduk menangis di depan hidangan peringatan. Ia mengelak. Menangkis serangannya dengan teknik bela diri yang mahir. Wisnu tergelincir. Kakinya terpeleset di tanah berlumpur tepat di tepi. Jurang angin kencang. Hati-hati, Harun berteriak. Ia menerjang. Tangannya yang memiliki bekas luka bulan sabit terulur secara naluriah. Dalam sekejap waktu yang membeku, Harun berhasil mencengkeram kerah baju Wisnu saat ia sedang terjatuh ke jurang. Kedua pria itu saling menatap. Satu berdiri di ambang hidup dan mati. Satu lagi berusaha menahan orang yang pernah ingin membunuhnya. Lepaskan aku. Biarkan aku mati di sini daripada kalian memborgolku, Wisnu meronta dengan gila. Matanya dipenuhi keputusasaan seorang penjahat yang tidak ingin menghadapi kebenaran. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu, Harun menggertakkan gigi. Tangannya gemetar karena berat Wisnu dan licinnya lumpur. Kamu harus hidup. Hidup untuk membayar hutang kepada Rimba Raya. Membayar hutang kepada rekan-rekan yang telah mempercayaimu. Tepat pada saat itu, Dewi dari truk ketiga turun. Di tangannya terdapat jeriken bensin yang
Sudah terbuka tutupnya. Wanita ini lebih kejam dan brutal dari Wisnu. Ia tahu bahwa ketika kepungan tertutup, jika kokain yang disembunyikan di dalam inti kayu gaharu ditemukan, ia tidak akan punya jalan hidup lagi. Semua minggir. Kalau tidak, aku akan membakar seluruh tempat ini. Dewi berteriak. Tangannya memegang korek api yang menyala samar-samar di tengah angin kencang. Bau bensin menyeruak. Hanya dengan satu percikan api, miliaran rupiah kayu langka dan tumpukan narkoba akan menjadi abu. Menyeret serta orang-orang yang berdiri di tepi jurang ini. Retno mengarahkan pistolnya ke arah Dewi. Berteriak keras. Lepaskan korek apimu. Kamu tidak akan bisa lolos situasi mencekam seperti tali busur yang terlalu tegang. Harun masih mengerahkan tenaga untuk menahan Wisnu di tepi jurang. Sementara Retno berhadapan dengan bos besar penyelundup kayu yang gila di belakangnya. Garam kabut semakin tebal menutupi wajah-wajah yang berubah bentuk karena kebencian, ketakutan, dan juga keteguhan. Tiba-tiba dari bawah lembah, suara pengeras suara Pak Joni terdengar jelas. Dewi, semua pos pemeriksaan sudah diblokir sepenuhnya. Putra Anda ada di tangan kami. Jangan melakukan hal bodoh lagi. Mendengar nama putranya, tangan Dewi yang memegang korek api terhenti sejenak. Kekejaman seorang bos besar tiba-tiba runtuh di hadapan naluri seorang ibu. Ia melihat tumpukan kayu gaharu, kemuliaan dan kekayaan yang ditukar dengan darah dan kejahatan. Lalu menatap malam perbatasan yang diselimuti kabut tebal. Memanfaatkan kelengahan itu, Harun mengerahkan seluruh kekuatannya. Menarik Wisnu dengan kuat ke arah jalan tanah. Wisnu terjatuh di jalan. Benar-benar kelelahan dan putus asa. Bersamaan dengan itu, Retno melesat maju. Menendang korek api dari tangan Dewi. Mengunci kedua tangannya ke belakang. Lampu-lampu senter detektif telah berdatangan. Menerangi seluruh area pegunungan yang baru saja melewati badai emosi manusia. Pak Joni memimpin kelompok detektif palsu mendekat ke hadapan Harun. Ia menatap rekan mudanya yang 5 tahun lalu sekarang berlumuran lumpur. Bekas luka di kepalanya berdarah, namun matanya telah menemukan kembali ketajaman seorang prajurit. Harun, selamat datang kembali. Pak Joni berkata dengan suara tercekat. Ia memberi hormat militer. Harun berdiri. Ia berdiri tegak. Tangannya yang kurus masih berlumuran lumpur mengangkat tepi helmnya. Satu-satunya yang ia kenakan sejak menjadi pengemudi pengiriman. Melakukan gerakan hormat balasan yang penuh wibawa. Retno berdiri di samping suaminya. Air matanya bercampur dengan air. Hujan mengalir di pipinya. Ia tahu pertempuran di puncak angin kencang ini hanyalah awal dari perjalanan untuk memulihkan keadilan. Namun setidaknya bayangan masa lalu tidak lagi bisa mengejar mereka. Wisnu diseret oleh para prajurit perbatasan. Saat melewati Harun, ia berhenti. Menatap bekas luka di pergelangan tangan Harun. Jejak keberanian yang tidak pernah ia miliki. Ia menundukkan kepala. Kesombongannya menghilang. Hanya menyisakan penampilan seorang pecundang yang telah kehilangan jiwanya kepada iblis. Truk ketiga. Narkoba ada di sekat ganda di dasar bak. Wisnu berbisik. Suaranya serak. Itu adalah pengakuan pertamanya sebelum memasuki kegelapan. Hukum. Lampu sorot mobil-mobil khusus menyala. Merobek kabut garam yang menyelimuti puncak angin kencang. Suara borgol yang mengikat pergelangan tangan Wisnu dan Dewi menggema di antara tebing seperti suara palu yang mengetuk irama mengakhiri drama berdarah. Retno berdiri bersandar di sisi mobil. Dadanya masih naik turun setelah guncangan dari konfrontasi hidup mati. Ia melihat balok-balok kayu gaharu raksasa sedang dibuka terpalnya oleh para detektif. Di bawah, serat-serat kayu langka berusia ribuan tahun itu. Sekat-sekat baja yang dikerjakan dengan cermat terlihat. Tepat seperti pengakuan terakhir Wisnu. Puluhan balok narkoba dan ekstasi tersusun rapi di rongga-rongga kosong. Ini bukan hanya kasus penyelundupan kayu. Ini adalah jalur sutra kematian yang Wisnu gunakan seragam militernya untuk menyembunyikannya selama 5 tahun terakhir. Harun duduk di sebuah batu tak jauh dari sana.
Pak Joni sedang membersihkan luka di dahinya dengan kapas dan perban. Di bawah cahaya senter, wajah Harun menunjukkan guratan keras, namun ketenangan yang luar biasa. Penampilan pendiam pengemudi pengiriman bernama Wira telah menghilang, digantikan oleh ketenangan seorang prajurit yang baru saja menemukan jati dirinya di tengah badai. Pak Yoni, saya bisa melakukannya sendiri, Harun berkata pelan. Tangannya gemetar, memegang kain kasa. Duduk diam di situ. Pak Joni membentak pelan. Suaranya serak karena emosi. 5 tahun terakhir kamu sudah cukup menderita. Biarkan orang tua ini merawat kepala timnya sebentar. Tidak boleh Retno mendekat. Ia berlutut di depan Harun. Tangan lembutnya namun penuh bekas luka perlahan menyentuh pipi suaminya yang kurus dan gosong karena matahari. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap dalam-dalam ke mata suaminya yang sendu. Mata yang kini tidak lagi menunjukkan kepudaran atau ketakutan. Kamu ingat semuanya? Kan Retno berbisik. Harun mengangguk. Senyum layu muncul di bibirnya. Saya ingat. Ingat malam saya didorong jatuh olehnya. Ingat juga perasaan tercekik saat melihatmu menangis di tepi sungai perbatasan dalam mimpi setiap malam di daerah bantaran sungai. Retno, 5 tahun terakhir saya hidup seperti pohon tanpa akar. Hanya bau kayu hutan dan bayanganmu yang menjadi satu-satunya yang menahan saya di dunia ini. Perjalanan membawa para penjahat ke pusat kota berlangsung dalam keheningan. Retno mengendarai mobil memimpin rombongan. Harun duduk di kursi penumpang. Matanya tak lepas dari hutan yang perlahan-lahan menjauh di belakang. Di kantor pusat investigasi, kemunculan Harun, orang yang kembali dari kematian, menyebabkan gempa bumi yang nyata. Rekan-rekan lamanya yang dulu berdiri tegak di depan peti matinya 5 tahun lalu kini terkejut dan tercekik melihatnya. Melangkah masuk dengan daging dan tulang. Wisnu dibawa ke ruang interogasi nomor 1. Ia duduk di sana dengan pakaian yang masih berlumuran lumpur. Cincin batu hitam di tangannya telah disita sebagai barang bukti. Di hadapannya bukan investigator asing melainkan Retno. Retno meletakkan tumpukan berkas tebal di atas meja. Suaranya tegas. Mas Wisnu, Anda tahu hukum lebih baik dari siapapun. Anda telah mengkhianati sumpah, mengkhianati rekan kerja, dan merusak tanah yang Anda bertugas untuk melindunginya. Sekarang, Anda berniat mengakhirinya dengan diam. Wisnu mendongak. Matanya cekung dan kosong. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya kalah. Tapi Retno, apa Anda tahu kenapa saya melakukan itu? Karena dunia ini memang tidak adil. Harun selalu menjadi yang terbaik, yang paling dicintai semua orang. Punya istri yang luar biasa. Sedangkan saya selalu hanya menjadi bayangan di belakang. Dewi menunjukkan kepada saya jalan lain, di mana saya tidak perlu menjadi bayangan siapapun. Anda salah. Retno memotong. Suaranya menunjukkan simpati yang mendalam. Harun tidak pernah menganggap Anda bayangan. Ia menganggap Anda saudara kandung. Justru karena kepercayaan mutlak itulah ia hampir kehilangan nyawa di tangan Anda. Uang dan kekuasaan Dewi tidak membuat Anda menjadi bos. Itu membuat Anda menjadi budak ketakutan. Sementara itu, di ruang rapat lain, Harun sedang duduk bersama Pak Joni dan mantan atasannya. Ia dengan teliti menggambar ulang sketsa bengkel kayu di pinggir kota dan jalan setapak rahasia yang tanpa sengaja ia temukan selama menjadi pengemudi pengiriman kayu ilegal. Setiap goresan pensilnya adalah sayatan pisau ke dalam jaringan kejahatan. Ia tidak menggunakan istilah profesional. Ia berbicara tentang jejak roda. Tentang bau minyak kayu esensial yang berubah ketika diberi bahan kimia untuk mengelabui anjing pelacak. Pengalaman praktis yang terkumpul dari 2 kehidupan yang tumpang tindih. Berdasarkan informasi Harun, kita akan memperluas operasi hutan hijau 5 menit. Tidak hanya Dewi, tetapi juga para bandar di seberang perbatasan juga harus dibersihkan. Atasan itu memukul meja. Matanya menyala dengan tekad bulat. Keesokan harinya, surat perintah pengaktifan kembali khusus disusun.
Kehormatan Harun dipulihkan. Namun ia menolak upacara besar. Ia hanya ingin sekali lagi mengenakan seragam militernya yang lama. Berdiri di depan cermin dan melihat dirinya yang 5 tahun lalu. Seorang prajurit tanpa noda di jiwanya. Sore harinya, Retno membawa Harun mengunjungi putra mereka. Bintang. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu menatap pria kurus dengan mata yang persis sama dengannya. Ia sudah terbiasa dengan gambar ayahnya di foto peringatan. Kini ayahnya muncul dengan daging dan tulang. Nyata dan hangat. Ayah. Ayah sudah pulang dari tugas, Bintang bertanya dengan ragu. Tangan kecilnya menyentuh bekas luka bulan sabit di pergelangan tangan Harun. Harun berlutut. Memeluk erat putranya. Bau susu bayi dan aroma lembut dari rambut putranya meluluhkan hatinya. Ya. Ayah sudah pulang. Ayah pergi agak lama. Jangan marah ya. Nak. Retno berdiri dari kejauhan melihat pemandangan itu. Bahunya sedikit bergetar. Ia mengerti bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun luka di hati Harun dan keluarganya akan membutuhkan banyak waktu untuk sembuh. Wisnu mungkin masuk penjara. Jaringan Dewi mungkin dihancurkan. Namun 5 tahun masa muda yang dicuri adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan oleh siapapun. Namun, melihat sinar matahari sore yang keemasan di atas kedua ayah dan anak itu, Retno tahu bahwa mereka telah melewati bagian tergelap dari sungai takdir. Ia mendekat, menggenggam tangan Harun. Tangannya masih kasar. Kapalan karena berbulan-bulan menjadi kuli angkut. Namun kehangatannya lebih kokoh dari sebelumnya. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Kan? Mas Harun mendongak ke langit rimba raya di kejauhan, di mana puncak-puncak gunung yang berkabut masih berdiri tegak menjaga perbatasan. Ia tidak langsung menjawab. Karena ia tahu bahwa bagi seorang prajurit, perang melawan kejahatan tidak ada batasnya. Dan kedamaian rakyat adalah tugas seumur hidup. Belum berakhir. Sayang. Harun berkata dengan suara rendah. Matanya menunjukkan kecerdasan seorang detektif. Tapi mulai sekarang kita akan pergi bersama. Tepat pada saat itu, telepon Retno berdering. Sebuah sumber informasi melaporkan adanya indikasi kelompok sisa-sisa jaringan Dewi yang mencoba melarikan sisa kayu ilegal di sebuah gua batu di daerah air terjun Perak. Retno menatap Harun. Ia tidak perlu menunggu pertanyaan. Ia sudah diam-diam berdiri. Sikap siap bertempur terlihat jelas dalam setiap gerakannya. Gua batu Perak tersembunyi di antara tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi. Tempat air terjun mengalir deras, menutupi semua suara rimba raya. Ini adalah gudang terakhir yang Dewi belum sempat pindahkan. Sisa-sisa jaringan sedang terburu-buru memindahkan balok-balok kayu gaharu terakhir ke atas rakit kayu untuk menyusuri sungai melintasi perbatasan malam itu juga. Harun berdiri di puncak bukit. Angin hutan bertiup kencang menerbangkan jaket lamanya. Ia tidak mengenakan seragam militer dalam perjalanan ini. Namun cara ia mengamati medan, cara ia menghitung arah angin dan jarak pandang para penjaga membuat Pak Joni yang berdiri di sampingnya mengangguk setuju. Naluri detektif yang dulu terkubur di bawah debu kehidupan seorang pengemudi pengiriman kini telah sepenuhnya bangkit. Lebih tajam dan dingin dari sebelumnya. Mereka ada 6 orang. 2 orang memegang senapan berburu berdiri di mulut gua. 4 orang lainnya sedang mengangkut barang di dermaga. Harun berbisik melalui radio komunikasi. Retno, kamu pimpin tim detektif memutar melalui air terjun. Putuskan jalur pelarian rakit. Pak Joni dan saya akan menyerang langsung dari atas. Retno menatap suaminya. Matanya penuh kepercayaan mutlak. Ia tidak lagi khawatir suaminya akan terluka. Karena ia mengerti hutan adalah tempatnya. Tempat ia menemukan kembali jiwanya. Hati-hati ya, Mas. Ia berkata pelan lalu bersama rekan-rekannya menghilang ke dalam kabut tebal. Pertempuran berakhir cepat di tengah deru air terjun. Ketika para penjahat terakhir berhasil dilumpuhkan, Harun melangkah masuk ke gua batu. Di bawah cahaya senter yang berkedip-kedip, ia melihat balok-balok kayu gaharu yang kasar dan tidak beraturan.
Emas hitam yang telah mengubah hidupnya menjadi jalan yang kejam. Ia mengulurkan tangan menyentuh serat kayu yang dingin. Perasaan ringan menyebar di hatinya. Hutang darah kepada rimba raya akhirnya telah terbayar. Lunas. Sebulan kemudian, langit perbatasan biru jernih setelah hujan deras di awal musim. Sinar matahari keemasan seperti madu mengalir ke lereng-lereng bukit, di mana rumpun bunga bangkal putih yang terlambat masih berusaha mekar di tengah rimba raya. Di pemakaman pahlawan Unit, suasana hening dan hikmat luar biasa. Retno dan Harun berdiri di depan sebuah makam kosong. Makam yang selama 5 tahun terakhir Retno rawat dengan darah dan air mata. Di batu nisan, nama Harun masih ada. Namun foto peringatan telah dilepas. Harun memegang palu besi kecil. Tangannya sedikit gemetar. Retno berdiri di sampingnya. Meletakkan tangannya di tangan Harun. Menambahkan kehangatan. Lakukan, Mas. Biarkan prajurit masa lalu beristirahat. Biarkan pria masa kini hidup. Retno berbisik. Suaranya jernih di tengah suara angin hutan. Krak-krak suara palu mengetuk batu. Batu nisan pecah menjadi 2. Serpihan-serpihan jatuh ke rumput hijau. Harun berdiri dia menatap pecahan-pecahan batu. Ia tidak merasakan sakit. Hanya merasakan kelegaan yang ajaib. Ia sendiri yang menghancurkan kematian palsu yang telah memenjarakannya untuk benar-benar keluar ke cahaya. Mereka bersama-sama membersihkan pecahan-pecahan itu lalu menanam serumpun bunga mawar hutan merah tua di sana. Jenis bunga ini berduri, gigih, dan cemerlang. Seperti cinta mereka. Cinta yang telah melewati jurang pengkhianatan dan kehilangan lalu mekar paling indah. Sore itu, mereka kembali ke rumah kecil di pinggir kota. Yang dulunya adalah stasiun pemulihan rahasia. Kini, itu telah menjadi rumah yang sebenarnya. Bintang sedang berlarian di sekitar deretan bunga kertas yang rimbun di depan gerbang. Anak laki-laki itu sepertinya sudah terbiasa dengan kehadiran ayahnya setiap hari. Ia tidak lagi bertanya ayah sudah pulang dari tugas melainkan ayah. Ayo bermain ketapel. Harun duduk di kursi kayu panjang di halaman. Tangan memegang bidak catur gaharu yang mengilap. Matanya tak lepas dari putranya. Retno keluar dari dapur. Di tangannya ada sepiring keripik singkong panggang yang harum semerbak bau wijen kuning. Ia menatap kedua ayah dan anak itu. Hatinya dipenuhi perasaan damai hingga sesak. Ada saat-saat ia mengira dirinya masih dalam mimpi panjang. Takut bahwa hanya dengan berkedip, Harun akan kembali menghilang ke dalam hujan seperti malam pengiriman yang nahas itu. Mas, membiarkan anak kita menang catur lagi. Ya, Retno tertawa. Duduk di samping suaminya. Harun menariknya ke dalam pelukan. Menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. Bau kemiri di rambut Retno membuat jiwanya tenang setelah bertahun-tahun penuh perjuangan. Menyerah apa anak itu pintar seperti ibunya kok. Ia mengangkat tangannya yang memiliki bekas luka bulan sabit. Menggenggam erat tangan Retno. Bekas luka itu masih menonjol dan kasar. Namun kini itu bukan lagi tanda sakit. Itu adalah medali kesetiaan. Bukti bahwa cinta dapat menarik seseorang kembali dari kematian. Retno. Harun berkata dengan suara rendah. Matanya menatap jauh ke cakrawala. Di mana puncak-puncak gunung yang berkabut masih berdiri tegak menjaga perbatasan. Wisnu dan Dewi sudah dihukum mati. Pagi ini Pak Joni menelepon. Kasusnya resmi ditutup. Saya merasa lega tapi juga kasihan pada Wisnu. Jika saja dulu ia tidak membiarkan keserakahan menguasai hatinya. Setiap orang punya pilihan. Harun. Retno memotong. Suaranya dalam dan penuh pengertian. Ia memilih kemuliaan di atas mayat rekannya. Sedangkan kamu memilih integritas, bahkan ketika telah kehilangan segalanya. Hasil hari ini adalah keadilan terbaik yang diberikan kehidupan kepada kalian berdua. Harun terdiam lama. Ia tahu hidupnya mulai sekarang tidak akan ada lagi pengiriman kayu ilegal di malam hari. Tidak ada lagi kehidupan pengemudi pengiriman yang berkeliaran di daerah bantaran sungai. Ia akan kembali ke militer. Terus menjaga hutan.
Namun dengan mentalitas yang berbeda, mentalitas seseorang yang telah memahami nilai sebuah makan malam yang damai bersama keluarga. Malam perlahan turun di daerah pinggiran kota. Suara jangkrik mulai ramai di bawah pohon-pohon bunga kertas. Dari arah hutan terdengar suara burung hantu yang bernyanyi larut. Suara jernih memecah kabut pagi. Bintang sudah tidur pulas dalam pelukan ayahnya. Harun menggendong putranya ke dalam rumah. Retno diam-diam mengikuti di belakang. Menutup gerbang besi. Di belakang mereka, masa lalu telah benar-benar tertidur. Keadilan mungkin datang terlambat. Perjalanan mencarinya mungkin berdarah dan penuh air mata. Namun hukum karma tidak pernah melewatkan siapapun. Di perbatasan yang jauh itu, hutan kayu gaharu akan terus menjulang tinggi. Sinar matahari dan angin rimba raya akan melindungi para prajurit yang diam-diam mengorbankan masa muda. Dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, masih ada wanita-wanita seperti Retno yang menyalakan lilin di dekat jendela. Dengan sabar menanti cinta kembali dari kenangan. Karena selama hati, manusia masih saling terhubung. Tidak ada jurang yang tidak bisa dilalui dan tidak ada kegelapan yang bisa memadamkan cahaya keadilan dan kesetiaan. Kehidupan Harun dan Retno memulai babak baru. Babak ketenangan setelah badai. Babak suara burung hutan yang bernyanyi larut namun damai luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati Anda dan ingin menjelajahi perjalanan emosional lainnya, jangan ragu untuk berlangganan saluran agar tidak ketinggalan konten baru. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang mendalam dan tulus. Sampai jumpa lagi.